Kita sebenarnya jujur kemarin kita PMII terlambat, Mas, terlambat. Sehingga Terlambat kemarin mendengar itulah Mas, kalau ada masalah sama pemerintah yang masih jauh dengan pilkada atau pileg, ya cuek Mas. Kalau dekat, sama bisa cari, datang sendiri. datang sendiri memang Datang sendiri. begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gus Salim di NTV pada acara Modal Matul. Nah, beberapa hari yang lalu saya dimaduli persoalan PMII Probolinggo yang akan mengadakan penggalangan dana terkait dengan penggusuran pemukiman di Sumberlili Keraksan. Betul Mas ya? Betul, Mas. Salam dulu Mas. Salam gerak-gerak. Salam pergerakan. Oh, gerakan ya, bukan gerak-gerak. Salam pergerakan. Mas. Salam gerakan. Oke. Bagaimana ceritanya Mas? Kok menggalangan dana seperti itu Mas? Jadi sebenarnya ceritanya kemarin kita mau ngadakan penggalangan dana itu ya berdasarkan rasa kemanusiaan begitu, Mas. Sebenarnya perkara ini kan perkara yang ada di Sumberlele sudah ingkrah sebenarnya. Namun dari perkara yang ingkrah itu kita masih menemukan beberapa keganjalan begitu, Mas, sehingga kita mau banding begitu, Mas. Oh, Dan banding itu penggalangan dana itu untuk ongkos banding maksudnya. nah begitu, maksudnya Oh, begitu begitu. untuk ongkos banding karena memang warga yang ada di sana, warga yang mau digusur itu adalah warga yang memang tidak mampu begitu, Mas. Ya kasihan juga atas nama rasa kemanusiaan kita Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia berinisiatif untuk bagaimana kemudian kita dapat membantu Mereka begitu, ya, membantu untuk mereka. mengongkosi ya, betul ya. Kita Itu memang membantu. sebentar. Banding itu memang ada ongkosnya teman. Nah kemarin kita sempat tanya-tanya juga untuk itu. Kita kan gabung dengan beberapa relawan begitu, Mas. Kita tidak sendirian PMII dengan beberapa relawan kemarin. Nah begitu, katanya untuk ongkos untuk banding itu kita butuh sebesar 7 juta 7 juta. ya, 7 juta Iya. rupiah. Sehingga kita mau Iya, melaksanakan banding itu penggalangan. memang ada ongkosnya. Itu apa tuh Mas? Ya Setahu sampean lah. Ya bagaimanapun kita kan ada pengacara nanti kan begitu, Oh, Mas. itu ongkos Ya. itu ya. Untuk gitu. ongkos Oh. selanjutnya ke depannya kan kita tidak bisa memprediksikan ongkos banding nanti Iya, untuk apa saja yang Ya mungkin dibutuhkan butuh ke begitu, Jakarta Mas. atau apa begitu ya. Nah begitulah kira-kira, Oh, Mas. ya, oke. Nah, sebelumnya apakah PMI tidak melakukan pembelaan ya kepada masyarakat ini, Mas? Nah sebenarnya kita sebenarnya jujur kemarin kita PMII terlambat, Mas. Terlambat. Sehingga Terlambat kemarin mendengar atau terlambat bergerak? terlambat bergerak dan Oh, mendengar. oke. Terlambat mendengar akhirnya lambat bergerak begitu, Mas. Ya. Kita terlambat sebenarnya karena kemarin ketika kita sudah dengar itu dan cari-cari info terkait itu, kasus ini mau ingkrah sudah, Mas. Sudah mau ingkrah, akhirnya kemarin sudah diputuskan bahwasanya keputusan dari pengadilan sudah dimenangkan oleh si penggugat ya. si pengusaha itu. Begitu. Seandainya kita tahu dari awal bagaimana kasusnya dari awal, mungkin kita terjun lebih awal begitu, Mas, kira-kira. Lebih paham ya. Lebih paham nanti kasusnya. Karena kita tahunya sudah mau ingkrah, kita dengar kebesokannya sudah digedok bahwasanya sudah ingkrah gitu. Wah, akhirnya kemarin dari beberapa relawan itu ini berkoordinasi bahwasanya mau banding begitu. Ya wes kalau memang mau banding apa yang bisa kami bantu begitu PMII. Ya atas nama kemanusiaan barusan itu, Mas, sehingga kita mau membantu itu juga begitu. Apakah tidak kan begini, Bos? Menurut saya ya. Karena memang kalau sudah ingkrah kan tidak bisa apa-apa. Kan tidak bisa apa, hanya banding ya. Banding pun kan 50-50 ya kalau bandingnya, betul. Nah, apakah tidak ada kemauan bantuan itu untuk misalkan lah membangun rumah mereka yang tergusur itu, apakah tidak dia dialokasikan ke sana aja bantuan itu? Mungkin
itu bisa nanti untuk selanjutnya mungkin, Mas. Karena mhm. kita menemukan beberapa keganjalan sih sebenarnya, Mas, Mhm. karena warga di sana sebenarnya sudah menetap semenjak sekitar tahun 60-an Oh, begitu. Sedangkan kemarin yang muncul dari atas nama penggugat itu, si pengusaha itu muncul nah, sertifikat yang atas nama dia mhm, itu tahun 97. Kalau kita mengacu kepada perundang-undangan, ketika ada salah satu warga negara kita yang menempati tanah pemerintah begitu, Mas, yang lebih dari 20 20 tahun, tahun, heeh. maka harusnya pemerintah itu memfasilitasi bagaimana kemudian warga ini mempunyai hak Sertifikat, iya kepemilikan betul begitu, betul. harusnya kan begitu, Mas. Nah, ini ada beberapa keganjalan sehingga kita mau banding Banding, begitu, oh gitu Mas, ya. heeh. Jadi masih ada celah harapan ya, Iya, betul ya? kita masih insyaallah lah masih ada harapan, Ke Mas. pernah ke ya namanya rakyat kan punya wakil Mas di DPRD itu. Heeh. Apakah pernah ke sana dilakukan atau gimana? Kemarin warga sempat ke sana sebenarnya sebelum Ke putusan, kantor dewan? heeh, Mmm, sempat ke sana, tapi saya pribadi kemarin tidak ikut begitu, mmm, Mas. Tapi warga sempat ke sana untuk meminta solusi lah istilahnya, Mas, mhm. karena mereka kan bapak kita Betul, begitu, wakil rakyat lah. heeh, wakil rakyat kita, bapak kita lah. Ya, mau Mmm, minta perlindungan kepada siapa lagi begitu, Mas. mhm. Bukan cuma ketika pemilu saja mereka Iya, yang, butuh. ya yang butuh pada warga, ya harusnya warga diayomi begitu, Mas. Mhm. Dan sejauh ini ketika warga ke sana, ya kelihatannya masih Belum? begitu-begitu saja begitulah. Ya kami berharap sebenarnya kepada dewan perwakilan kita agar bagaimana dewan itu benar-benar berpihak kepada Berpihak pada rakyat, rakyat, karena mhm. bagaimanapun dewan itu adalah perwakilan dari kita, Iya, perwakilan dari betul rakyat, betul. bukan berpihak kepada yang lain begitu Mhm, betul. maksudnya, Mas. Jadi intinya harapan kami meminta sebenarnya kepada dewan untuk ketegasan dewan sebenarnya untuk memihak kepada rakyat, Membantulah begitu ya. jadi bagaimana solusinya Sampai begitu, sekarang belum Mas. ada kusak-kusuk tentang dewan mau turun atau apa itu, Mas? Belum kayaknya, Belum Mas, ya? masih direncanakan dewan Mhm, akan turun. Ya kamilah berharap untuk dewan memberikan solusi mhm. nanti, Mas, gitu. Ya, jadi begitu kawan, kalau kita punya permasalahan dengan pemerintah, ya kita kan punya wakil di legislatif. Nah, Betul, hendaknya kita ke sana meminta solusi atau apalah, karena Bapak perwakilan rakyat kan lebih mengerti ya tentang betul, Mas, regulasi-regulasi seperti itu. heeh, Kan gitu, Mas, ya? betul Ya. sekali, Jadi mereka yang harus ngurusi begitu, ya, Mas. jadi ya sayangnya begini menurut saya, Mas. Andaikan itu digusur itu mendekati pilkada, Mas, Nah, selesai itu, Mas, selesai itu. Pasti, Mas, ya? pasti Pasti selesai selesai itu. itu. Wah, apa kata saya, asalkan saya Betul. jadi, begitulah Betul betul. kira-kira. Jadi, Heeh, dekat pilkada, dekat pemilihan legislatif itu heeh, gampang sekali, Mas, gampang, gampang Mas. sekali. Jadi kalau memang, bapak-bapak yang kemarin itu jadi korban ya atau memang, rumahnya digusur terus, meminta bantuan kepada wakilnya di DPRD dan tidak ditanggapi, gampang gampang saja. Ya biarkan dan jangan dipilih orangnya dan partainya, itu pesan saya. Karena kalau DPRD diam saja itu bukan wakil kita sebenarnya. Embo wakili sopo? Wakil partai, Mas. Wakil partai ya? Ya jangan dipilih partainya, begitu. Itu fungsinya partai sebenarnya. Itu kan begitu Mas ya? Iya. Iya serba repot sih Mhm. sebenarnya, Mas. Ya ndak repot, memang cuman dewan hanya ya modalnya telepon mungkin atau ke Heeh. pengadilan atau memanggil, pengacaranya bagaimana duduk permasalahannya, kan begitu Iya, mestinya. setidaknya kan ini dari bapak dewan kita, Mmm, iya mempertemukan betul. pihak, Ya minimal ya, ketemu raini lah Mas sama heeh. masyarakat begitu. Ini sampai masyarakat yang harus ke kantor dewan. Ya itu, itulah Mas kalau ada masalah sama pemerintah yang masih jauh dengan Heeh. pilkada atau pileg, ya cuek Mas. Kalau dekat, sampai dosa cari, datang sendiri Datang sendiri datang memang sendiri. begitulah.
Ya, selama ini bentuk bantuannya kan, gimana Mas? Apakah Nun sewu, apakah PMI, membuat proposal, meminta bantuan ke siapa-siapa atau Oh, iya, ya kasarlah, misalnya minta maaf untuk di jalan-jalan bawa heeh. kaleng, minta bantuan seperti itu atau gimana? Enggak, untuk sementara ini karena keadaan juga, Mas, Oh ya, keadaannya sekarang kan pandemik seperti ini, pandemi ya, Mas. heeh, Nggak mungkin juga kita ngadakan semisal penggalangan dana berkerumun di tengah betul, jalan dan lain iya iya, sebagainya. Yang pertama memang nanti ya mengganggu kenyamanan masyarakat ya? ya, masyarakat pengendara. Mhm. Kita tidak mau seperti itu, kita tidak mau seperti itu. Akhirnya kita buat semacam pamflet begitu, Mas, Oh, oke pamflet oke. yang di situ sudah ditulisi warga ini, Mhm begini, dan mhm begitu, dan kami buka nomor rekening begitu. Kemarin kita sebar mhm. gitu, Mas. Selama ini sudah ada yang respon atau gimana? Rencananya pamflet itu tak kirimkan ke bapak-bapak kita. Oh gitu. Iya iya, betul Rencana betul. tak kirimkan ke Oh bapak iya, dewan 30 begitu, orang tuh Mas ya? heeh. Nanti gimana Kalau sih tanggapan bapak umpama dewan? 30 orang itu 500 ribuan lah umpama. Wah, sudah Selesai sampean Mas? selesai Iya sudah, selesai Mas. dibantulah begitu. Kalau bapak dewan itu minimal lah, maksimal sudah ndak usah minimal, Mmm, Mas, maksimal sudah per dewan. Ini 200 kalau ribu lah lumayan Mas, heeh, bisa selesai kita, Mas, selesai, ya betul. selesai. Dan itu fungsinya wakil rakyat kan begitu Mas. Ya berapa sih? Ya harus sampean Mas, Gitu. harus PMI yang terjun itu. Nah, rencananya begitu, Mas, nanti pamflet yang kita buat atau kita buat yang lebih baru, yang lebih bagus Yang lebih begitu keren nanti gitu. kita kirim ke bapak-bapak Mhm. dewan begitu. Nah, tinggal kita lihat aja nanti reaksi dari dewan bagaimana gitu, Responnya Mas. bagaimana Ya gitu. respon apa benar dia perwakilan rakyat Iya atau gimana iya, gitu. sampean kok menjinjingkan baju kok nanti Iya, malah tanda jadi ancaman perlawanan nih. iya, jadi ancaman malah demo nanti ke DPRD kayak kemarin itu. Ya enggak apa-apa, kalau kita dibutuhkan untuk turun aksi ke jalan kita akan turun begitu, Mas. Lebih Iya seneng begitu sekarang. Mas ya? Gimana menurut sampean? Ya, bukan senang sih, Mas. Ah, Itu kan karena memang tuntutan mmm, kita. Ketika saluran komunikasi sudah tersumbat begitu, mhm, Mas, harus bergerak ya? ya kita harus bergerak begitu, Oh, Mas. Karena bagaimanapun kita selaku mahasiswa kan sebagai ini ya, agen kontrol juga begitu, Mas. oke oke oke. Kalau tidak ada mahasiswa, siapa yang mau ngontrol begitu, Ya Mas. betul. Begitulah. Ya memang harus peduli Mas, namanya juga sampean juga warga negara, Heeh, mahasiswa terus jangan pura-pura buta dan pura-pura tuli gitu Mas. betul, Mas. Sosok sosok pinter, sosok idealis ternyata ya ada apa-apa tidak turun Tidak gitu Mas. turun. Nah itu yang sebenarnya kita harapkan. Jadi PMI ini atau UKP-UKP yang lain, Heeh, itu kan tidak tidak serta-merta turun ketika ada masalah besar. iya, betul, Kayak Mas. kemarin Omnibus Law itu kan turun semua. Iya. Tapi kalau ada masalah kecil, mereka diam. Jangan Nah, begitulah. ya Jadi sebenarnya kan persoalan lokal ini sangat penting sekali buat kita ya sebenarnya, Mas. betul, Karena persoalan lokal ini adalah persoalan di mana di lingkungan sekitar kita begitu, di betul. lingkungan sekitar Ya di kita telinga kita ya, bertempat. betul. Iya, sebetulnya begitu, Mas. Mmm, Jadi untuk sementara ini karena memang permasalahan isu-isu lokal yang perlu kita kawal, mhm. kita akan kawal itu. Kalau urusan sekarang isu-isu nasional mungkin berkaitan dengan apa, suntik-suntik Ya itu, Mas, suntik kebijakan pemerintah ya. heeh, suntik vaksin itu. Ya wes kalau mau disuntik ya suntik aja begitu. Kita ndak repot sebenarnya kalau Ndak mau suntik, suntik aja gitu. ndak mau demo sampean soal suntik itu ya? Ya ndak lah, Mas, buat apa dia mau suntik, suntikan. Ya mereka aja yang takut sama jarum suntik aja mungkin Iya begitu. betul betul. Iya, jadi, saya sedikit ngasih contoh lah kepada mungkin masyarakat kota yang menurut saya juga banyak mahasiswanya, kan begitu Mas, Banyak ya juga, agar Mas. supaya lebih kritis. Jadi mahasiswa itu jangan, eee, ya membawa tas, ransel, sosok intelek, sosok pinter tapi tidak peka kepada, permasalahan di lingkungannya, kan begitu Mas? Iya. Ya. Kalau di kota ada ndak PMI ya? Di kota PMI ini karena raya, Mas.
Oh, Probolinggo Raya Iya, ya? Probolinggo Raya. Jadi ruang lingkup PMII, kebetulan cabang, kebetulan sekarang saya diamanahkan untuk menjadi pimpinan di cabang, jadi PMII ini ruang lingkupnya kota Jadi sama sampean kabupaten. ketuanya kota dan kabupaten ya? Nggih, Oh, gitu. tapi mahasiswa mahasiswa yang tergabung di PMI di kota ada ya? Banyak Mas, Banyak ya? banyak. Kita di PMII ada beberapa kampus, termasuk di Bayuangga ini, Ada ya? ada Ada. PMI juga, alhamdulillah ada di sini juga ini, kampus Muhammadiyah, UPM ya. ada ya? UPM ya ada, saya juga dari UPM Mas. Oh iya. Iya. Oh iya, siap. Jadi, tapi Mas, menurut sepengetahuan saya, mahasiswa di kota ini kok cenderung adem ayem ya daripada di Di kabupaten ya? kabupaten. Iya, kayak kemarin contohnya sudah. Omnibus Law. Iya, itu lebih Iya. lebih, oh apa ya, lebih kelihatan ini orang-orang kabupaten yang demo. Karena memang ini Mas, mungkin mahasiswa yang ada di kabupaten dengan ada yang kota, kalau kita lihat kampus saja ya, Iya iya. lihat dari kampusnya saja, ndak Mmm, usah dari mahasiswanya Mas. mhm. Kebanyakan mahasiswa yang ada di kota ini, mereka pemuda-pemuda yang ada di kota ini cenderung kuliah keluar begitu Mas, Mmm, kuliah di Malang, di Surabaya, Surabaya, oke. meskipun di kabupaten juga banyak. Banyak, Nah, betul. namun ketika kita melihat kampus yang ada di kota dan kabupaten masih lebih besar di kabupaten Mas. Lembaganya. Iya betul, Iya, Mas. kampusnya di kota ada STM Muhammadiyah, terus ada Setia Setia Banyuangga, Bayu Angga, terus apa lagi ya kalau di kota, ada 2 itu. UPM yang dekat kota, Mas. Iya, Banyaklah warga tapi kota masa yang masuk kabupaten, iya Mas. betul, betul. UPM universitas tingkatannya sudah, Mas. Iya, betul. Universitas, ada Unzah juga. Unja Pajarakan, Unzah, mhm, Pajarakan juga universitas. universitas, Terus kalau di kabupaten ada STIH, Sekolah Tinggi Hukum. mhm, STIH, terus ada UNUJA, Nurul Jadid. Nurul Jadid, Nurul Jadid. Juga di Tegal Siwalan itu cabang dari Jember, dari Jember, mmm, UIJ. mmm, UIJ. Iya lumayan juga, lumayan besar. Ada Amik Taruna. Amik Gitu. Taruna ada, Iya, betul. bahkan UT juga ada UT ada, di heeh, kabupaten. Sementara ini di kota, mana kampus di kota cuma 2 ini, Mas. Ya tapi kan mungkin sebentar, mahasiswanya kan sebenarnya banyak, Mas, di kota, Mas, yang banyak. kuliah di luar. Iya, Nah, ini kok anu ya, sepengetahuan saya ya, kok heeh. melempem ayem ngono, Mas. Apakah tidak ada niatan UKP-UKP kayak PMII, GMII atau apa begitu ya untuk menggalang mereka untuk berkumpul dan berdiskusi tentang perkembangan kota lah umpama atau perkembangan kota kabupaten lah? Nah, kalau untuk di kota Mmm, sebenarnya dari beberapa OKP itu ada PMII, mhm, GMNI, mhm. IMM, HMI, dan lain sebagainya. Beberapa OKP itu sebenarnya ada di bawah, ada satu wadah besar sebenarnya, ada di bawah naungan KNPI Kota sebenarnya, Mas. KNPI, KNPI, namun sejauh ini KNPI Kota sepaham saya, Mas, KNPI tidak produktif menurut saya, Mas. KNPI komite apa? KNPI KNPI Komite Nasional Pemuda Indonesia. Indonesia. Oh, KNPI kan ada, Mas, anu KNPI aktivitasnya, ya ada, hanya membuat patrol begitu ya? ya kalau bahasa la ya mutu walayah ya Apa itu? tidak mati tidak hidup ya pokok ada aja Oh gitu. gitu ya bahasanya. La ya mutu Olah ya, walayah ya. iya tidak. Ketuanya kan Pak Muklas Kurniawan, Mas Muskas Dewan, Dewan. Dewan. Kita beberapa kali sebenarnya komunikasi terkait itu, Mas, Mhm, terkait KNPI mhm, itu. Tapi kemarin juga kita sempat ya buat berita-berita lah mhm. terkait KNPI. Iya iya biar sebenarnya kita berharap KNPI wadah besar itu dapat terfungsikan dengan Ya betul semestinya betul. begitu, Mas. Ya Pak Muklas tolong, disimak ya. Beliau senior Jadi saya, Mas. oh ya, Iya, PMI juga ya? begitulah. Oh Pak Muklas, coba simak juniornya lebih kritik
kritis dan lebih bergerak daripada Pak Muklas. Pak Muklas sendiri ketua KNBI ya. Ketua Ya, KNBI. mosok Beliau ketua KNBI. mosok patrol tok bos iso bos, kan banyak bos yang harus kita lakukan begitu. Kan begitu Mas? Ya. Jadi semoga kedepannya lebih baik lebih ya. baik. Ya, Pak Muklas dikritik juniornya ya Pak Ya, Muklas. mohon maaf sebelumnya kan begitu. Enggak usah, enggak usah. Ngapain maaf? Gitu. Kan pergerakan Mas, enggak ada Mas. Iya. Kan enggak ada demo minta maaf, enggak ada. Jadi tolong Mas nanti pamflet itu dikasihkan ke semua anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Nanti di-tag aja Mas video ini Mas, kita kritik Mas. Iya. Nanti sebutin aja Mas, siapa yang enggak nyumbang, siapa yang nyumbang berapa, sebutin nanti kita diskusi lagi Ya, Mas. kita list nanti. Nah, bagus. Bisa Tidak nyumbang kita kita kritik Mas. lah, ya. Boleh Mas ya? Boleh. Oke, sip. Jadi kembali lagi ke urusan penggusuran itu Mas. Ya. Sampai ini langkah apa setelah pamflet itu, apa lagi Mas kira-kira? Sekarang hari ini teman-teman turun ke lokasi hari ini. Tadi saya telepon teman-teman bahwasanya teman-teman ada di lokasi sekarang. Ya. Ya, untuk ngurusi ya persiapan administrasi ya. Ya. Apa saja nanti yang dipersiapkan. Terus kita sambil lalu cari dana untuk banding itu Mas. Ya harapannya ya kita dapatlah dana itu harapannya Mas. Ya dengan cara apapun ya untuk ongkos banding itu ya. Istilahnya kita memang berangkat dari nol begitu Mas. Sedangkan musuh kita adalah pengusaha, di mana pengusaha memang ya tidak usah diragukan lagi. Ya kalau pengusaha kan pasti ada duit Mas, ada modal. Namanya pengusaha harus ada modal. Tapi kami yakin Mas, banding yang akan kita lakukan menang. Ya yakin. Ya harus optimis dulu lah. Kalau udah optimis kalau ya saya enggak Mas, udah optimis sorry ya. Yeah. Kalau urusan banding-banding itu saya udah optimis karena memang sampai tahu lah regulasi di Indonesia gitu. Ya begitu di negara kita begitu Mas. Yang kecil semakin ditindas saja begitu. Yang besar ya semakin besar, semakin melangit. Semakin kokoh ya. Sedangkan mereka tidak pernah sadar tanpa rakyat kecil mereka siapa. Ya bukan apa-apa. Ya bukan apa-apa mereka sebenarnya Mas. Sebenarnya kan butuh ya saling mengisi begitu Mas. Betul. Dari atas ya ngayomi yang kecil sehingga yang kecil dapat menghormati yang atas begitu. Apakah ini masalah penggusuran terdengar oleh bupati atau gimana Mas? Ya kalau ndak dengar kebangetan. Kalau ndak dengar kan kebangetan Mas. Ya namanya juga. Yang namanya ini kan sudah di beberapa media, beritanya betul. Sudah di beberapa media. Saya yakin pemerintah kabupaten mendengar. Kalau tidak mendengar ya mungkin pura-pura aja. Pura-pura tidak dengar aja. Pura-pura ada dengar. Atau pernah ke dinas sosial Mas untuk terkait ini? Untuk terkait ini kalau PMI sendiri masih belum. Belum ya. Okay. Belum. Kalau teman-teman kalau barusan itu kalau pemerintah tidak dengar ya kebangetan maksudku Mas. Ya masa sudah di beberapa media sudah diliput terkait ini sudah ditulis juga, masa pemerintah tidak ya, mau namanya mungkin aparatur pemerintah terkecil di sana mungkin sudah laporan Mas, kayak kepala desa atau apa kan pasti laporan lah, kecamatan pasti laporan ke bupati begitu. Iya Mas. Ya. Terakhir Mas, apa yang mau disampaikan Mas? Monggo. Terakhir yang mau kita sampaikan dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia akan tetap mengawal kasus penggusuran ini, dan harapannya apa yang kita butuhkan untuk banding itu, kita butuh dana untuk banding karena ini berangkat dari masyarakat kecil begitu. Kita berharap kepada Bapak Dewan, yang pertama kepada Bapak Dewan,
karena bapak-bapak dewan itu adalah selaku perwakilan dari kita, perwakilan dari rakyat. Ya. Ya bagaimana kemudian para bapak dewan ini memberikan solusi terhadap rakyat kecil, entah itu dalam bentuk apa begitu nanti. Betul. Intinya kita mengharap sekali dari bapak dewan, mengharap solusi dari bapak dewan. Ya. Mungkin itu saja. Ya itu kawan. Jadi kalau memang menurut saya sayangnya masalah penggusuran ini masih jauh dari pileg atau pilkada. Andaikan bisa diatur Mas mendekati pilkada. Nah, begitu. Maka sampai dosa pusing Mas. Betul. Maka bantuan akan datang sendiri. Begitu, terus ada banner begitu. Coblos saya. Ya, nanti biasanya kan begitu ya. Iya. Biasanya begitu. Nah. Satu lagi saya titip Mas. Kritik KNPI. Ayo. KNPI harus untuk KNPI Kota ya, untuk KNPI Kota Probolinggo karena masa SK itu sudah habis kayaknya Mas. Ya segera musdahlah biar tidak mati seperti ini KNPI. Masuk KNPI mati-mati seperti ini. Kan itu kan kapal besar itu Mas, kapal besar kita selaku itu OKP yang menaungi beberapa OKP. Kalau yang menaungi beberapa OKP sudah mati seperti itu Mas, gimana gitu Mas. Bagaimana OKP-nya mau hidup gitu ya? Iya, intinya di kota juga butuh kritik-kritik, pemerintah kota juga butuh kritik gitu Mas. Iya. Ya tentunya kritik sebenarnya ini tergantung yang menanggapi sebenarnya Mas. Betul. Ya saya khususkan pada pemerintah kota sebenarnya. Kritik dari kami, dari beberapa OKP sebenarnya tergantung yang menanggapi. Kritik ini bisa membangun atau sekaligus bisa menghancurkan. Betul. Gitu Mas. Betul. Tinggal bagaimana menanggapinya. Kalau menanggapinya negatif ya saya rasa itu menghancurkan. Betul. Kalau menanggapi negatif. Iya. Kalau positif nanti itu akan membangun. Gitu Mas. Maksudnya begitu. Jadi Mas Muklas sama yang dikritik oleh juniornya kapan musda gitu. Segeralah musda biar UKP yang dinaungi bisa bergerak lagi, semangat gitu Mas. Amin. Betul. Monggo Mas Muklas, jangan santai-santai saja, mosok hanya bisanya membuat acara patrol. Enggak keren lah. Menurut saya enggak keren Mas. Iya. Enggak keren. Sekelas KNPI masuk hanya patrol saja ya, kan masih biasanya banyak. Itu kan kelas-kelas MTS begitu, SP begitu, ngadakan seperti itu. Iya. Kelas MTS ya. Iya. Ya begitulah. Jadi itulah kritikan dari Mas Solihuddin. Nah, Solihuddin ini jadi tren ya ketika ada demo di kabupaten kemarin. Demo Omnibus Law Mas ya. Omnibus Law. Ya itu memang demo yang sangat banyak masanya menurut saya. Kan baru kali ini juga di Probolinggo kisruh begitu Mas. Sebelumnya ada pernah kisruh di kabupaten itu. Iya, demo di kabupaten. Sampai kapan mau demo di kota Mas? Adem ayem. Tunggu. Sekali mah demo kota gitu Mas. Ya makanya KNPI ini butuh aktif dulu Mas. Oh gitu ya. Iya, KNPI ini kalau mati ya gimana? Masa bapak-bapak kita mati. Ya sekali-sekali Mas, kota ini ya pokoknya jangan rusuh lah. Ya demo cerdas gitu Mas. Gitu. Jelasnya demo itu kita ndak mau sebenarnya tonjok-tonjokan sakit Mas. Betul. Ya. Tapi mau gimana lagi gitu. Ya, saya tutup acara ini di Modal Matul. Jadi kalau Anda merasa ingin membantu secara sosial tentang penggusuran di Sumber Lele Kraksan itu, maka hubungi NTV, nanti NTV akan menghubungi Mas Solihuddin sebagai penggagas penggalangan dana itu. Jadi untuk pemerintah setempat melek sedikit aja masuk turut. Jadi biar masyarakat terbantukan begitu Mas ya. Amin. Ya, begitu. Saya Agus Salim mengakhiri percakapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV